Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Puncak utama tengah. Di aula yang gelap dan sepi. Hanya jiwa Lei Yunting yang duduk di sana, menatap slip giok di tangannya dan terdiam lama. Jade slip adalah yang diinginkan Su Yi. Hanya dua pertanyaan. Pertama, mengapa Anda mengirim Tao Qian dan 3 Raja Abadi lainnya untuk berpartisipasi dalam pengejaran Su Yi beberapa waktu lalu? Kedua, kebenaran tentang matinya suku Bierling. Ketika melihat dua masalah ini, Lei Yunting menyadari sepenuhnya bahwa bencana hari ini pasti akan terjadi. Diam cukup lama, Thunder Cloud Ting menghela nafas. Dia tidak takut mati. Telah direduksi sedemikian rupa, dia tahu betul bahwa bahkan jika dia tidak menjawab dua pertanyaan ini, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki kemungkinan hidup. Apa gunanya takut mati? Tapi Lei Yunting takut hidup lebih baik daripada mati. 4 kata yang kelihatannya sederhana, namun siksaan dan rasa sakit yang terkandung di dalamnya membuat Lei Yunting bergidik. Apa hidup lebih baik daripada kematian? Tidak ada kehidupan, tidak ada kematian. Jatuh ke dalam situasi yang tak tertahankan dan menderita siksaan paling kejam selamanya. Lei Yunting bahkan dapat membayangkan bahwa dengan metode Su Yi, jika dia mati, dia pasti akan menyiapkan siksaan yang tak terhitung jumlahnya untuk mengarang dirinya sendiri. Sebaliknya, kematian mungkin merupakan pelepasan terbaik. Sebagai kepala sekolah sekte Wanjian Xian, Lei Yunting telah melihat banyak siksaan kejam dan berdarah di dunia ini, bahkan ia menyaksikan banyak tokoh besar yang bisa disebut raksasa. Setelah menderita siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya, saya hanya ingin cepat mati dan dibebaskan lebih awal. Faktanya, Lei Yunting sudah berkali-kali mencoba bunuh diri. Yang membuatnya putus asa adalah bahkan bunuh diri pun menjadi harapan yang boros. Alasannya sangat sederhana, jiwanya benar-benar terlarang. Saya tidak tahu apakah orang lain akan menceritakan rahasia masa lalu itu. Ekspresi Thunder Cloud Ting berubah. Sebelumnya, Su Yi menjelaskan bahwa dia akan menginterogasinya, leluhur Sang-Sang, dan Raja Abadi lainnya. Siapapun yang menjawab dua pertanyaan itu terlebih dahulu akan memberinya cara kematian yang bermartabat tanpa harus menderita siksaan, hidup lebih baik daripada mati. Terdengar ironis. Bahkan meminta mati pun sudah menjadi syarat negosiasi. Tapi Lei Yunting tahu bahwa kematian lebih baik daripada hidup, dan untuk bisa bebas dari kematian dengan bahagia, bagi orang-orang tua ini, memang sangat menggoda. Pada saat yang sama, Su Yi juga menyatakan bahwa setelah diinterogasi setiap orang, jika jawaban yang diberikan orang tersebut berbeda dengan yang lain, siapapun yang akan menjawabnya ditakdirkan untuk hidup lebih baik daripada mati. Ini adalah serangan jantung yang sangat sederhana, tetapi juga yang paling efektif. Ketika semua orang berada dalam situasi putus asa, semua orang terisolasi lagi, dan semua orang tidak tahu apakah mereka telah menundukkan kepala satu sama lain dan menjawab pertanyaan dengan jujur. Dalam kasus ini, Anda akan sering membuat pilihan yang paling menguntungkan bagi diri Anda sendiri. Dan sekarang, bagi Lei Yunting dan yang lainnya, bisa mati dengan bermartabat adalah pilihan yang paling menguntungkan. Dan jika kamu ingin mendapatkan kesempatan seperti itu, kamu harus menjawab pertanyaan Su Yi dengan jujur. Thunder Cloud Ting tidak jelas, keputusan apa yang akan diambil orang lain. Tapi dari yang dia tahu, hanya sedikit orang yang bisa menanggung akhir dari hidup lebih baik daripada mati. Dan disinilah Lei Yunting merasa putus asa. Semuanya tampak ada di tangan Su Yi, mau tak mau mereka menundukkan kepala. Lei Yunting bahkan menyesalinya saat ini. Saya menyesal bahwa di pertempuran sebelumnya, mengapa saya tidak bertarung sampai mati, hidup di tempat yang tepat, dan mati dengan bahagia. Ada suara langkah kaki. Su Yi berjalan ke aula yang gelap ini. Giliranmu. Dia mengambil kursi rotan dan duduk di sana dengan santai, menatap Lei Yunting. Ingat, jangan bicara omong kosong. Thunder Cloud Ting tampak tidak yakin. Lama. Dia mengangguk pelan. 1/4 jam kemudian, Su Yi berdiri, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata, kamu telah melewati perbatasan untuk sementara. Lei Yunting jelas lega, lalu dia tampak sedih orang tua ini berani,
saya ingin bertanya, berapa banyak orang seperti orang tua ini memilih untuk memberitahu kebenaran? Mata Sui menunjukkan tatapan mencibir, dan berkata, kalian semua mengatakan hal yang sama, tidak ada yang berani berbohong. Lei Yunting membeku sesaat, dan berkata tak percaya, dia juga takut hidup daripada mati. Sui berkata, selain itu, dia juga memberi tahu saya beberapa rahasia lain, dan sekarang, saya akan mengkonfirmasi keaslian rahasia ini lagi dan lagi. Setelah jeda, dia berkata, nanti, saya juga akan kembali kepada Anda untuk konfirmasi. Setelah mengatakan itu, Sui berbalik dan pergi. Thundercloud Ting duduk di sana, terlihat kadang muram, kadang murung, kadang sedih. Akhirnya dia menghela nafas. Dia sepenuhnya menyadari bahwa ketika semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan untuk mati, Sui ditakdirkan untuk mengungkapkan lebih banyak rahasia. Dan ketika Sui pergi untuk memverifikasi rahasia ini satu persatu, tidak ada yang berani berbohong. Pada saat itulah Lei Yunting sangat menyadari betapa bodohnya memusuhi Sui. Bahkan jika pihak lain hanyalah reinkarnasi Kaisar Yongye, tetapi sarana dan kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Setelah sebatang dupa, puncak-puncak utama tengah, lautan awan bergolak. Adik laki-laki, kamu adalah berkah tersembunyi. Dengan pencapaian yang begitu besar, mengapa dia khawatir tidak bisa berkembang? Zuyu Dapeng burung meludah dan terbang, memanggil Qi Fufeng sebagai adik, tampaknya sangat mesra. Qi Fufeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah menjadi tugasku untuk melayani Kaisar, dan aku tidak pernah mengharapkan apapun untuk berkembang. Burung Zuyu Dapeng mengklik dan berkata, pegang paha Tuan Yongye, bahkan jika kamu tidak mau, kamu bisa berjalan menyamping di negeri dongeng ini di masa depan. Qi Fufeng mengerutkan kening, merasa bahwa pencuri ini selalu ingin memanjat cabang tinggi dan memeluk pahanya, itu sangat vulgar. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, saya hanya tidak tahu bagaimana Tuan Kaisar akan menangani orang-orang dari Wanjian Xianzong ini. Burung Zuyu Dapeng menyeringai dan berkata, jangan khawatir, jika kamu benar-benar ingin menghancurkan pintunya, tempat ini sudah lama akan diratakan dengan tanah, dan tidak ada ubin yang tersisa. Saya sedang berbicara sendiri ketika tiba-tiba terdengar langkah kaki dari kejauhan. Su Yi datang. Tuan Evernit, bisakah masalah ini diselesaikan? Burung Zuyu Dapeng berbalik dan menyapanya dengan ramah. Su Yi sedikit mengangguk. Nenek moyang Sang-Sang dan Lei Yunting telah mati total. Dan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Semuanya terkait dengan bencana era kejatuhan abadi. Pada awalnya, Sekte Abadi Wanjian juga terkena bencana itu, vitalitasnya rusak parah, dan sekelompok tokoh top di sekte tersebut menderita banyak korban. Pada saat masalah internal dan eksternal, di luar 9 gerbang surgawi negeri dongeng, iblis asing menyerbu negeri dongeng dalam skala besar, membawa bencana ke dunia. Perang ini juga menyebar ke ribuan pendekar pedang Zong. Pada saat itu, Sekte Abadi Wanjian dalam bahaya dihancurkan. Sekte Abadi Pedang mengalahkan musuh asing, meredakan perselisihan internal, dan menyelesaikan bencana kepunahan. Ya, tidak ada yang menyangka ketiga kekuatan raksasa itu mengajukan syarat saat itu, meminta Wanjian Xianzong untuk menyerah. Akibatnya, ketiga raksasa itu ditekan dengan keras. Pada saat itu, leluhur Sang-Sang, yang merupakan kepala sekolah, berdiri, memilih untuk berkompromi, dan berjanji untuk menyerah pada tiga raksasa. Sejak saat itu, Wanjian Xianzong masih merupakan kekuatan abadi yang independen, tetapi dalam kegelapan, ia berada di bawah perintah kekuatan tiga raksasa. Masalah rahasia semacam ini, hanya leluhur Sang-Sang dan tokoh-tokoh senior tingkat Raja Abadi yang sangat menyadarinya. Dengan akar ini, banyak hal akan menjadi jelas. Tindakan Wanjian Xianzong mengejar dan membunuh Su Yi beberapa waktu lalu diinstruksikan oleh agama Taiqing. 20 tahun yang lalu, pemimpin sekte Shenhuo, Nanwu Jiu, secara diam-diam memanggil orang-orang kuat, memimpin sekelompok tokoh tingkat Raja Abadi, dan meluncurkan serangan mendadak pada suku Bierling. Pada hari yang sama, saya membantai klan spiritual Biki dalam satu gerakan, membantai hampir 30.000 orang dari klan ini,
darah mengalir ke sungai, dan bahkan tanah leluhur dari ras spiritual Biki berubah menjadi bumi hangus, sama sekali tidak ada. Dalam pertempuran ini, sekelompok Raja Abadi dari Wanjian Xianzong juga berpartisipasi di dalamnya. Menurut Lei Yunting, bukan hanya dua pembangkit tenaga listrik dari Sekte Shenhuo dan Wanjian Xianzong yang berpartisipasi dalam pembunuhan ras spiritual Biao pada waktu itu, serta raja-raja abadi dari garis keturunan Tao seperti Istana Abadi Bixiao di Laut Cina Timur dan Gunung Terbalik. Dikatakan ada ratusan raja abadi yang baru saja diberangkatkan. Untuk sepenuhnya memusnahkan ras spiritual Biaoqi dalam satu gerakan, gulma dan akar disingkirkan, tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Sebenarnya, mereka melakukannya. Selain itu, berita tentang insiden ini sepenuhnya diblokir oleh Sekte Shenhuo. Hingga saat ini, di seluruh negeri Dongeng, hanya mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran ini adalah The Kuat Tahu. Keturunan Wanjian Xianzong bahkan tidak tahu bahwa sekelompok raja abadi dari sekte mereka telah berpartisipasi dalam aksi menghancurkan klan Bishan. Alasan mengapa Qi Fufeng diburu belum lama ini adalah karena dia sedang menyelidiki kebenaran penghancuran klan Biaoling di Wenzhou, yang membangkitkan perhatian seorang anggota Wanjian Xianzong. Orang-orang besar memperhatikan. 20 tahun yang lalu, mengapa Sekte Shenhuo ingin memusnahkan Biaoqi? Apakah itu Lei Yunting, atau leluhur lama Sang-Sang? Su Yi percaya bahwa mereka tidak akan pernah berani berbohong tentang masalah ini. Dan seluk-beluk kejadian ini mengingatkan Su Yi akan banyak hal. Era of Immortal Falls, karena bencana yang melanda dunia, memang terlalu banyak perubahan drastis. Dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan kehidupan Su Yi sebelumnya. Pertama, di era Xianyun, Akademi Yongye, yang diciptakan oleh Wang Ye sendiri, tersapu oleh bencana dan diserang oleh iblis asing, dan itu hancur. Dan Su Yi telah mengetahui bahwa yang terkuat dari Sekte Shenhuo telah berpartisipasi di dalamnya. Kedua, klan Shen Wuxian Gong pernah bertugas di bawah komando Wang Ye, namun setelah era Xianyun, mereka menyerah pada agama Taiqing. Ketiga, Heilong Daojun, pemilik pasar naga hitam, meninggal secara tragis di tangan Jiang Taya, pendiri Sekte Tai. Belum lagi, penghancuran pengadilan abadi pusat dan hilangnya Gunung Taiwu secara aneh semuanya terjadi di bawah bencana era kejatuhan abadi. Dan sekarang, meskipun kematian ras spiritual Biwa terjadi 20 tahun yang lalu, pembunuh di balik layar juga adalah Sekte Shenhuo. Petunjuk untuk semua ini tampaknya rumit. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, mereka semua terkait dengan kehidupan Su Yi sebelumnya, dan mereka tidak dapat dipisahkan dari raksasa abadi dari Sekte Taiqing, Sekte Tai, dan Sekte Shenhuo. Pertempuran yang terjadi di puncak tengah hari ini telah lama dilihat oleh Wanjian Xianzong. Untuk Su Yi, suasana hati Wan Jianxiu sangat rumit. Ada kebencian, kemarahan, kebencian. Ada juga jejak ketakutan dan kekaguman yang tak terkatakan. Sebagai pembudidaya pedang, mereka mengagumi pencapaian mengerikan Su Yi dalam ilmu pedang, dan membencinya karena membunuh para tetua divisi. Emosi ini terlalu kontradiktif. Namun, kekaguman adalah kekaguman, dan emosi batin mereka serta tanggung jawab sebagai keturunan Wanjian Xianzong membuat mereka semua menganggap Su Yi sebagai musuh. Apakah salah mengagumi musuh? Tidak. Jika diberi kesempatan, mereka tidak akan ragu untuk membunuh musuh ini. Pria berpakaian preman dan puluhan ribu pendekar pedang tercengang. Mereka melihat bahwa di belakang Su Yi, ada 3 sosok, dan penampilan ketiga sosok itu persis sama dengan 3 potret leluhur mereka yang diabadikan di aula leluhur Wanjian Xianzong. Leluhur Rongyun. Leluhur Zihe. Diyue leluhur. Suara seruan terdengar, dan puluhan ribu pendekar pedang menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Benarkah? Ini ada apa? Pria dengan kulit pucat dan penampilan setengah baya adalah nenek moyang Zihe. Seorang wanita cantik dengan gaun berlumuran darah adalah nenek moyang Ziyue. Dalam hal senioritas, mereka bertiga adalah generasi yang sama dengan leluhur Sang-Sang. Pada awal era Xianyun, mereka adalah Raja Abadi Wanjian Xianzong. Dalam ingatan semua orang, ketiga leluhur sekte ini telah lama meninggal. Justru karena itulah ada potret ketiga leluhur ini di aula leluhur yang mengabadikan potret para leluhur. Tapi tidak ada yang menyangka,
tapi sekarang mereka tampak hidup. Untuk sesaat, semua orang yang hadir hampir tercengang. Melihat ini, tiga leluhur Rong Yun, Zihe, dan Biyue juga bergejolak di dalam hati mereka dan tampak kesurupan. Tidak apa-apa, ini di sini, saya harus pergi, Anda tidak perlu menahan, hal berikutnya diserahkan kepada Anda. Su Yi berkata, dia telah menyapa Zuyu Dapeng Yao dan Qi Fufeng, dan berbalik. Dia membawa punggungnya di satu tangan dan kendi di tangan lainnya, dan hanyut. Di belakangnya, Zuyu Dapeng Bert dan Qi Fufeng mengikuti. Tiga leluhur Rong Yun, Zihe, dan Biyue semuanya membungkuk dan memberi hormat, dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Suara merambat antara gunung dan sungai. Su Yi melambaikan tangannya tanpa melihat ke belakang. Tiga leluhur berdiri tegak sampai mereka menyaksikan sosok mereka menghilang di luar gerbang gunung. Leluhur tua, bagaimana kabarmu? Pria berpakaian itu mau tidak mau bertanya. Mata orang lain juga menoleh. Dia tampak bingung dan bingung. Leluhur Rong Yun menstabilkan pikirannya dan berkata ceritanya panjang, kamu hanya perlu ingat bahwa kali ini Master Su Yisu yang mengambil tindakan untuk memotong tumor untuk Wanjian Xianzong kita bersihkan portalnya. Semua orang hampir tercengang. Lalu Su Yi membunuh Wanjian Xianzong untuk memecahkan bahaya tersembunyi bagi sekte mereka. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah. Leluhur Rong Yun berkata dengan hangat, ayo pergi ke kuil leluhur bersama, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui. Pada saat yang sama, aku juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan padamu. Di luar gerbang gunung. Di depan kolam. Su Yi jongkok. Dia menepuk kepala binatang Sizi, dan berkata, bantu aku melihat tempat ini, dan aku akan datang menemuimu ketika ada kesempatan di masa depan. Hewan Sizi itu mengangguk dengan keras. Saat matahari terbenam, burung Zuyu Dapeng membawa Su Yi dan Qi Fufeng bersama-sama dan menerobos udara. Binatang Sizi menunjukkan keengganan yang dalam, dan butuh waktu lama untuk perlahan tenggelam ke dalam kolam. Pada hari itu, Su Yi bertarung dengan pedang sendirian, memasuki sekte abadi 10.000 pedang, memenggal 19 raja abadi, dan menghancurkan kaisar setengah langkah dan leluhur para pedagang. Pada hari yang sama, Su Yi menyelamatkan Rong Yun, Zihe, dan Biyue, tiga tetua Wanjian Xianzong. Sebelum pergi, Su Yi tidak membawa apapun. Termasuk prasasti pedang, sangkar pedang langit dan bumi, harta karun rahasia Tungku Suanyi peringkat Taiwu. Bagaimanapun, karakter yang menyerah pada tiga kekuatan abadi ini telah dibantai oleh Su Yi. Mulai sekarang, di bawah kepemimpinan Rong Yun, Zihe, dan Biyue, mereka tidak akan pernah tunduk pada ketiga kekuatan abadi itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tiga kekuatan immortal Dao membiarkannya begitu saja? Karena potensi krisis ini, sebelum pergi, Su Yi menyerahkan teknik rahasia menggunakan tablet pedang untuk menjalankan formasi Taihe Wanjian kepada Rong Yun dan yang lainnya. Namun, ini hampir mustahil. Karena di negeri dongeng hari ini, orang-orang tua yang menginjakkan kaki di Taijing tidak berani memimpin untuk menghindari bencana. Larut malam. Wanjian Xianzong, aula leluhur para leluhur. Tanpa dia, Su Yi memberi mereka terlalu banyak tekanan. Sekarang mereka tahu bahwa Su Yi adalah dermawan dari sekte abadi 10.000 pedang mereka, tekanan yang cukup untuk membuat mereka merasa putus asa akan menghilang secara alami. Leluhur, mengapa Guru Su membantu kita? Ya, luar biasa dia bisa menggunakan tablet pedang. Leluhur tua, apa identitas Master Su? Banyak pertanyaan. Tiga leluhur, Rong Yun, Zihe, dan Biyue, saling memandang dan tertawa. Anda hanya perlu ingat bahwa Guru Su adalah dermawan yang saya kirimkan kepada semua orang untuk disyukuri. Tiga leluhur sudah mengetahui identitas Su Yi, tetapi mereka semua diam-diam tidak menjelaskan masalah ini. Demikian pula, mereka tidak akan lupa bahwa sebelum pergi, Su Yi menyuruh mereka untuk membersihkan sekte. Raja abadi dari awan guntur Ting itu masing-masing memiliki kroni dan keturunannya sendiri. Pada malam itu, leluhur Rong Yun memerintahkan untuk menutup gerbang gunung dan memulai penyelidikan menyeluruh atas masalah tersebut. Dalam kegelapan, burung Zuyu Dapeng membawa Su Yi dan Qi Fufeng, dan menyapu ke arah Bailuzu.
Su Yi awalnya berencana untuk kembali ke reruntuhan Akademi Yongye bersama Qi Fufeng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Zuyu Dapeng akan sangat ramah dan ingin memberi tumpangan pada Su Yi. Bagaimana Su Yi bisa menolak? Meskipun pencuri ini memiliki temperamen yang licin dan mulut yang kotor, saya harus mengatakan bahwa sangat nyaman untuk menungganginya. Dan kecepatannya sangat cepat. Menurut perkiraan Su Yi, akan memakan waktu kurang dari 7 hari untuk mencapai Bailuzu. Su Yi bermeditasi bersila dan merasakan nafas bibit pohon. Hari ini dalam pertempuran Wanjian Xianzong, pohon muda Wanji. Miao memainkan peran yang sangat penting, memungkinkan Su Yi menghindari pengepungan pembunuhan besar-besaran. Selama ia ditangkap oleh kekuatannya, ia dapat muncul di setiap simpul ruang sesuka hati, terus-menerus mengubah orientasinya. Selain itu, juga dapat sepenuhnya disembunyikan, sehingga musuh tidak dapat menangkap jejak dan napas, yang jauh lebih kuat daripada teknik pergerakan luar angkasa. Sampai batas tertentu, penggunaan magis dari bibit Myriad Realms telah menjadi hal yang tabu. Menurut prediksi Su Yi, bahkan jika dia ditargetkan oleh karakter Taijing, selama ruang Zhou di segala arah tidak sepenuhnya terhalang, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Sayangnya, Myriad Realms Tree hanyalah bibit dengan kekuatan terbatas. Menggunakan kekuatannya, ia hanya dapat terus-menerus mengubah orientasinya antara dunia dan bumi dalam radius 3000 meter, datang dan pergi tanpa jejak, tanpa meninggalkan jejak. Ini tidak akan berfungsi jika melebihi jangkauan 3000 kaki. Selain itu, kekuatan bibit Myriad World Tree hanya dapat digunakan selama setengah jam. Setelah seperempat jam, kekuatan asli yang dikumpulkan oleh makhluk ilahi ini akan habis. Menurut dugaan Su Yi, dibutuhkan setidaknya 3 hari agar kekuatan bibit pohon Myriad Realms pulih sepenuhnya. Alangkah baiknya jika bibit ini bisa tumbuh lebih cepat. Su Yi diam-diam berkata, pikirkan tentang itu, jika Myriad Realms Tree benar-benar tumbuh, cabang-cabangnya dapat menembus penghalang batas yang didistribusikan di kekosongan sekitarnya dan menyebar ke langit dan dunia. Pada saat itu, dia akan dapat melakukan perjalanan melalui surga dan dunia dalam waktu sesingkat mungkin. Selanjutnya, Anda harus memperhatikan beberapa objek ilahi yang dapat mendorong transformasi bibit pohon dunia segudang, seperti tanah bumi, tanah 5 warna, Jiuyuan Senkuan, Ibu Xiantian Qin Yi Qi. Su Yi diam-diam berkata, harta karun ini semua lahir di sumber kekacauan, dan merupakan harta langka kelas 1 di dunia. Beberapa benda ilahi jarang dilihat selama ribuan tahun. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, itu akan cukup untuk membuat bibit dari Myriad Realms menyadari perubahan yang mengguncang bumi. Beberapa harta karun yang serupa. Pikir Su Yi. Zhenlongfang, Pasar Heilong, dan kota Beidou dikenal sebagai 3 pasar gelap utama di negeri Dongeng. Di antara mereka, Zhenlongfang terletak di Laut Cina Timur yang paling misterius dan luas di dunia abadi. Dikatakan bahwa Zhenlongfang sudah ada sejak zaman Tai Huang. Berdiri di belakang pasar gelap misterius ini adalah Istana Naga Laut Cina Timur. Namun, ini hanyalah rumor. Sejak periode Tai Huang, Istana Naga di Laut Cina Timur menghilang dari dunia. Namun, dapat dipastikan bahwa Zhenlongfang memang salah satu dari 3 pasar gelap utama di alam abadi, yang mengumpulkan harta paling langka dan memiliki kategori paling beragam. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye pergi ke Zhenlongfang berkali-kali untuk bermain, dan menemukan banyak harta bagus yang bertahan dari masa yang terlalu liar. Namun, tugas yang paling mendesak adalah bermeditasi dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dan berusaha untuk menerobos ke alam suci secepat mungkin. Su Yi membuat keputusan. Selama periode waktu ini, dia berkeliling dan pergi ke Gunung Buzu dan Wanjian Xianzong satu demi satu, dan dia hampir tidak berhenti. Setelah kembali ke reruntuhan Akademi Yongye, saya mulai mundur dan menetap. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.